Transparency International merilis hasil indeks persepsi korupsi terbaru dari 180 negara. Masing-masing negara dinilai berdasarkan tingkat korupsi di sektor publik, termasuk faktor kemudahan berbisnis, politik, atau hukum. Dalam skala 0 sampai 100, makin tinggi skor yang didapat menunjukkan makin bersih suatu negara dari tindakan korup. Secara global, rata-rata indeks persepsi korupsi berada di skor 43, sementara di Asia Pasifik ada di skor 45. Bagaimana dengan Indonesia? Di tahun 2023, skor Indonesia adalah 34, bertengger di peringkat 115 dari 180 negara. Turun 5 peringkat dari tahun sebelumnya meski skor yang didapat sama. Padahal, di tahun 2019, Indonesia pernah mendapat skor 40 dan berada di posisi 85, tertinggi sejak 1995, di mana pengukuran indeks terhadap Indonesia dilakukan. Menurut Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, IPK di Indonesia cenderung stagnan selama 5 tahun terakhir. Indonesia punya PR besar dalam hal penegakan hukum dan korupsi sektor politik. Angka-angka yang di bawah misalnya Bertelsmann Foundation, PERC, Varieties of Democracy, atau World Justice Project, kalau ini tidak dilakukan upaya yang keras untuk menaikkan itu maka angka CPI kita juga tidak akan bisa bergerak maju dari angka 30-an. Nah, sehingga upaya-upaya yang lebih keras terhadap indikator-indikator yang berbicara soal penegakan hukum dan jaminan terhadap demokrasi secara politik, ini menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan. Satu hal yang juga sering kali kita abaikan adalah soal terkait dengan korupsi politik. Yang itu sebenarnya juga terkonfirmasi di Varieties of Democracy Project. Seberapa parah, seberapa mendalam korupsi politik yang terjadi di sebuah negara yang dia melibatkan cabang-cabang eksekutif, yudikatif, dan legislatifnya. Meskipun tahun 2023 kita memperoleh angka naik, tapi 1 poin lagi-lagi tidak signifikan. Menanggapi IPK yang stagnan dan merosot, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, ditengarai karena ada sistem yang tak berjalan, sehingga butuh perubahan yang sangat masif dan signifikan. Nah, jadi kita bilang perlu perubahan signifikan dari sistem kita ini. Signifikan benar gitu. Jadi ada beberapa undang-undang, ini kan kelas undang-undang. Kayak kartal itu kan pembatasan 100 juta itu undang-undang gitu ya. Nah, yang kayak gitu kita dorong. Nah, ini harapannya di Capres ini. Maka kita sampaikan lagi 34 ini karena sistem tidak berjalan secara signifikan, harus signifikan. Nah, itu kita bilang ke Capres, mau nggak rubah yang 8 item yang kita sampaikan. Sementara pemerintah merespons, penilaian penanganan korupsi di Indonesia akan menjadi bahan evaluasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Presiden kan dalam banyak kesempatan sudah menyampaikan bahwa concern beliau tidak hanya pada saat penegakan hukum saja, pemberantasan saja, tapi pencegahan. Dan itu menjadi satu kebijakan yang beliau lakukan dalam 2 periode ini, bagaimana membangun sistem yang bisa mencegah munculnya korupsi dengan sistem yang lebih transparan, digitalisasi, dan bagaimana menyederhanakan aturan. Itu bagian dari perubahan reformasi sistem regulasi yang dibangun, yang tujuannya adalah mempersempit ruang terjadinya korupsi. Ranking indeks persepsi korupsi yang cenderung menurun sedikitnya memperlihatkan pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan cukup lambat. Jika pemangku kepentingan tak segera mengambil aksi tegas dan nyata, korupsi akan jadi penghambat kemajuan negara dan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV.